bagaimana kita membuat sebuah produk yang tadi lagi-lagi yang dianggap biasa dan pelengkap substitusi menjadi keren. Udah, bener udah nih. Gitu. Ini undangan ini mah ini yang khusus dari awal nih, target tuh Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat J Channel? Mudah-mudahan sahabat J Channel bukan pagi, siang ini dalam keadaan sehat, sukses di tempat kerja, sukses di bisnisnya. Pokoknya apapun yang diharapkan, dicita-citakan terkabul lah oleh sahabat J Channel. Amin. Sahabat J Channel, saya juga ini kisah TV sahabat J Channel gitu, Pak Iwan. Nih ada target nih sebetulnya, saya harus jujur nih ke sahabat J Channel. Target awal kita pas launching dari awal-awal nih selalu kita dengan tim tuh Pak Iwan. Cuma karena kesibukan juga masa pandemi, yang penting siapa aja lah yang duluan gitu, yang ada di tempat itu kita eksekusi. Saat ini umur J Channel udah 2 bulan lebih 8 hari baru nih kedatangan luar biasa. Ini tanpa sengaja nih sahabat J Channel. Tadi saya lagi di rumah, saya lagi pakai batik. Pak Iwan nih, sohib saya nih, teleponnya bukan ketemuan, telepon aja. Pas lagi ngobrol, ketemuan, ya udah saya langsung siap sekarang OTW ke kantor, saya ganti baju, nggak pakai batik karena lagi tes tadi itu. Saya perkenalkan nih ke sahabat J Channel siapa yang tamu saat ini, yaitu Pak Iwan. Pak Iwan tuh ketua saya di Jaringan Pengusaha Nasional Japnas. Tapi kalau dilihat di HP saya dari tahun 2000, Pak Iwan itu namanya apa coba? Iwan Kadin. itu Pak Iwan nggak tahu Iwan sampai sekarang nggak diganti. Itu pasti sahabat Jason udah tahu siapa sosok Pak Iwan. Dia kalau saya tuh penggiat pahlawan di UMKM di Jawa Barat. Kita bukan ini, kita bertanya lah, bukan sama UMKM lagi lah, apapun aja yang kita obrolkan. Jangan ada tek-tekan, kita mah apa aja kita obrolkan. Apa kabar Pak Iwan? Baik, alhamdulillah. Pak Jainal, terima kasih banyak. Saya secara pribadi merasa tersanjung bisa hadir di acara J Channel. Jadi para sahabat, salam hormat sahabat J Channel semuanya. Salam sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat pelindungan, dan terima kasih banyak Pak Jainal. Saya bisa tampil di acara yang luar biasa J Channel ini. Mudah-mudahan akan menjadi bagian yang sangat strategis di dalam sharing informasi ya. Sharing informasi. Udah 2 bulan, mudah-mudahan ini akan lebih banyak lagi tamu-tamu yang diundang, dan mungkin kalau dengan saya kan udah sering ngobrol Pak J dan sebagainya. Jadi gitu, terima kasih banyak Pak J. Nah, itu pembukaan nih. Biasanya kalau Pak Iwan tuh di Inews tuh dia yang jadi hostnya. Sekarang terbalik nih, saya jadi host. Ini luar biasa karena sahabat channel kita jangan terlalu kaku lah ngobrol apapun. Tapi ini saya perlu diceritakan. Saya dulu di Bank BJB kenal Pak Iwan. Dia udah penggiat di UMKM. Sampai sekarang ya. Pas saya berhenti pun, yang pertama nelpon, berhenti dari Bank BJB nih Pak, dulu 2015, pertama yang menelpon ke saya itu siapa? Pak Iwan. Ngobrolnya apa? Ngajak gabung di organisasi dia. Saya langsung apa? Iya terus. Saya udah percaya lah. Pasti kontribusinya pasti untuk kebaikan umat kalau saya bicara gitu. Pak Iwan itu memang sejarah Pak Iwan itu kan apalagi di HP saya tuh UMKM lah itu. Latar belakangnya kenapa sampai saya bilang Pak Iwan tuh pegiat di bidang UMKM, kenapa itu? Baik, terima kasih Pak J. Jadi mungkin di tahun setelah reformasi ya, setelah 98 reformasi 98, saya kebetulan dari bekerja langsung berwirausaha dan merasakan bagaimana kita berusaha sebagai rintisan gitu ya, kendalanya dan sebagainya. Waktu itu saya mulai usaha dengan menjadi distributor sembako dan minyak goreng. Jadi bagaimana beratnya berjuang kita di tengah kondisi lagi krisis begitu ya. Akhirnya kita berpikir bahwa ternyata ya bisnis itu kan trust, dan trust itu harus banyak
harus banyak dikomunikasikan baik di hulu, hilir dan sebagainya. Jadi saya menyimpulkan ya bisnis itu bagian daripada trust. Trust itu bisa terbangun kalau kita ada jejaring. Nah, oleh sebab itu akhirnya kami berpikir bahwa bagaimana kalau kita membuat sebuah komunitas jejaring baik yang usahanya sama maupun yang berbeda. Baik ke secara horizontal ya, maksudnya di antara para pelaku usaha maupun para pelaku usaha dengan lembaga-lembaga yang terkait atau stakeholder atau shareholder yang bisa mendukung sumber daya usaha kita. Artinya sumber daya yang bisa memperkuat usaha kita. Kemudian secara usaha juga bagaimana hulu hilir kita dari mulai bahan baku, bahan setengah jadi, kemudian barang yang sudah jadi ya kita perkuat jejaring itu. Dari sanalah saya awalnya saya membuat habis usaha itu saya meneruskan kuliah S2, kemudian setelah itu membuat konsultan pelatihan. Oh, pernah juga? Pernah pelatihan dan melatih kurang lebih waktu itu 800 UKM se-Jawa Barat. Pokoknya khusus UMKM. UKM. Jadi 2009 itu zaman kalau di Jawa Barat gubernurnya sebelum Pak Dani itu Pak Nuriana. Jadi waktu itu beliau yang mendeklarasikan tentang jaringan kerja produktif KUKM Jawa Barat. Ya dari awal itulah kami keliling ke daerah bagaimana pentingnya para pelaku usaha sebetulnya selain mental ya, tapi peningkatkan aksesibilitas usaha. Dari sana mulainya. Ya pantas nih sahabat Channel. Coba kalau baca atau cari di Google, kalau dulu di pikiran rakyat tuh selalu muncul Pak Iwan. Dia fokusnya nggak kemana-mana. Itu dia punya nilai tersendiri di UMKM. Dan pengalaman tadi luar biasa nih sahabat Channel, bagaimana waktu keluar kuliah langsung udah terjun nih. Kan tidak semua ini. Biasanya pas keluar kuliah tuh pengen dapat penghasilan tetap, kerja dulu gitu kan. Pak Iwan tuh beda, langsung aja memang enggak betul kerja dulu Pak. Awalnya kerja dulu. Kerja dulu, tapi nggak lama kan? Nggak lama, kurang lebih hampir 3 tahun karena waktu itu krisis. Saya kerja di perusahaan multinasional, keluar, langsung usaha Pak. Usaha waktu itu sudah lagi krisis kan, salah satunya yang sulit itu sembako dan minyak goreng. Dari tapi sana, keluar karena kondisi keluar kerja tuh karena memang udah ada niatan nih. Saya gitu. Waktu itu karena saya kebetulan waktu di kampus kan aktif. Nah, itu aktivis. Jadi aktivis. Pada saat kerja kok kegiatannya kegiatannya dijatah. Iya, dijatah pasti. Saya kelihatan nggak terlalu nyaman ya dan sebagainya karena saya kan sering bersilaturahmi ke berbagai ini dan sebagainya, akhirnya ekspresinya nggak termaksimumkan. Ya tidak bisa diimplementasikan ya. Dengan kaku dengan ketentuan ya, aturan. Ya dari sana akhirnya keluar, kebetulan krisis juga waktu itu udah slow down penjualan. Kita kebetulan di highway infrastruktur ya untuk alat berat untuk jalan tol. Kemudian dari sanalah saya bertemu dengan para pelaku UKM dan ini luar biasa, waktu itu banyak para pelaku UKM yang sangat sulit untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah atau lembaga terkait itu. Kadang-kadang mereka kalau mau keluar negeri aja pameran cuman playernya doang, cuman fotonya doang, sementara dia sendiri nggak ada. Nah dari sanalah ada ruang di mana aksesibilitas itu menjadi sangat penting, bagaimana mereka mendapatkan akses dan informasi. Jadi empowering mereka itu menjadi sangat barang langka waktu itu. Betul. Kalau sekarang kan setiap organisasi ngomongnya UKM, setiap kementerian ngomongnya UKM. Kalau dulu masih jarang Pak. Dan saya dianggap waktu itu ancaman gitu karena nggak terlalu penting lah, jangan tidak penting saat itu ya. Apalagi di organisasi yang sudah mapan, dianggap nggak terlalu strategis kan gitu. Bukan ini ya, bukan ranah yang cantik gitu. Ya betul. Gitu, kan? Waktu itu kan ya padahal kalau kita lihat secara umum kan jumlah terbanyak dan mereka berkontribusi luar biasa. Oke, Pak Iwan tuh tidak ada kepentingan politik, yang penting ini ada potensi untuk dikelola dengan baik kan UMKM di situ. Betul, kan itu betul. kelihatannya.
Dan saya menjadi saksi lah kalau untuk Pak Iwan, kan waktu saya masih awal-awal tuh mengenal Pak Iwan kan aktivis di bidang UMKM. Bahkan saya ke kampus Unpad, Pak Iwan selalu jadi pembicara UMKM. Itu kan pernah pas saya mahasiswa, Pak Iwan udah jadi pembicara UMKM itu dimanapun. Di BJB juga koordinasi dengan Kadin pasti Pak Iwan itu kok. Jadi yang menarik nih kalau hubungan dengan Pak Jai ini, kebetulan Pak Jai kan di BJB dulu. Iya, dulu ya. Dan teman-teman sekalian waktu itu nggak ada cerita UKM ekspor. Iya, nggak ada. Saya bermimpi bagaimana UKM itu ekspor secara langsung, bukan nitip ke orang. Oleh sebab itu kami waktu itu gimana caranya sama teman-teman di jaringan kerja produktif ke UKM dulu, gimana caranya bisa ekspor. Nah pada saat ekspor filosofinya kan 3. Pertama kualitas, kapasitas, kontinuitas. Berbicara kualitas, tentu semuanya juga harus terukur. Betul. Nah yang waktu itu kita ekspor adalah patung kayu Pak, dari Cibesi. Kayu dari daerah Cibesi, Jatinangor. Kita melibatkan 3 kabupaten, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Bandung, Sumedang. Bukan Garut, bukan. Orang Garut saya. Ya ada sedikit ya yang ya? dekat Nagreknya. Nah dari sana kita buat sebuah jejaring produksi, dan ternyata waktu itu kita dapat VO dari Lituania. Bayangkan Lituania itu negara Eropa Timur. Yang notabene infrastruktur keuangan, logistik dan sebagainya beda dengan Eropa Barat. Ya. Tapi kita nekat karena dapat dalam suatu event pameran, kita ini gimana caranya. Waktu itu kita nggak belajar tentang ekspor impor, pokoknya ngelakuin aja dulu sambil bertahap. Nah pada saat PO keluar, kemudian kita dapat LC-nya karena baru, susah diterima loh. LC-nya kan nggak bisa jadi kolateral ke bank. Akhirnya waktu itu ingat ke salah satu direktur operasional dari Bank BJB Pak Uce. Karena setelah itu sebelumnya saya bicara ke Pak Gubernur Pak Dani, Pak saya bilang kita ini harusnya dapat devisa dan sebagainya. Nah waktu itu alhamdulillah kita coba ini. Nah pada saat proses kami belum juga tidak dapat waktu itu. Bayangin akhirnya kami gimana caranya saya menjaminkan kendaraan semua teman-teman di komunitas pribadi, karena kan untuk merespon LC itu harus ada produksi. Nah problem UKM kan nggak bisa, dia harus nggak bisa istilahnya ada tempo, harus uang dulu masuk. Nah akhirnya kita waktu itu dapat dari salah satu bank perkreditan ya waktu itu, untuk ada dana talangan untuk pinjam dengan jaminan BPKB dan sebagainya. Ada solusi lah saat itu. Ada solusi. Alhamdulillah waktu itu, waktu Pak Menterinya Pak Surya Dharma Ali, kita melakukan ekspor perdana patung kayu. Yang menarik, patung itu kan handmade. Iya. Karena handmade, dia maka otomatis presisi ukurannya ketika disurvei oleh surveyor kan beda-beda. Udah pasti. Nah ini jadi tantangan sendiri. Alhamdulillah waktu itu pada akhirnya kami bisa melakukan ekspor perdana, dilakukan di Ranca Ekek. Kita diupacarakan, ada Pak Menteri Surya Dharma Ali, Pak Dani, sebenarnya dokumennya juga masih ada. Kita pertama melakukan ekspor dari betul-betul UKM patung kayu langsung ke kontainernya sendiri, bukan dititipin ini dokumennya juga diurus sendiri oleh pembelajaran juga ya. Oh ya betul, itu sekolah praktek lah ya. Itu nggak ada yang bisa gagal sedikit kan, kalau di praktek kan masih uji coba. Kalau ini kan langsung. Betul. Nah inilah dari menurut saya inilah yang penting, artinya sebetulnya begitu banyak potensi di Jawa Barat itu orang yang secara pilihan sadar untuk berwirausaha. Nah alhamdulillah sekarang sebetulnya iklimnya, ekosistemnya udah mulai terbangun, bahwa mereka lah yang orang-orang nekat itu dengan keterbatasan mereka berusaha awalnya hanya untuk memenuhi urusan keluarga, urusan perut. Perut. Makanya wajar tidak begitu banyak para pelaku UKM yang langsung naik kelas, karena memang awalnya cita-citanya ya sebatas untuk kehidupan. Nah, harapan kita ke depan dengan ekosistem yang semakin baik ini akan lahir pelaku usaha yang secara sadar memang ingin menjadi pengusaha mikro, naik ke kecil, menengah, besar, dan ke depan akan lahir kembali atau new reborn
pengusaha Jawa Barat. Jadi Pak Betul, Jay, betul. kita bisa menyaksikan Betul. begitu banyak sekarang tokoh-tokoh pengusaha Jawa Barat yang sudah hilang usahanya. Untuk Yang saat nggak usah ini. disebut lah di Jawa Ya, Barat ya. untuk saat Baik ini ya. dari mulai transportasi, properti, jasa dari sebagainya udah hilang sekarang itu. Nggak ada lagi. Karena apa? Seharusnya kita semua termasuk pemerintah punya target. Setiap tahun harus berapa Memunculkan. orang yang naik besar menjadi nasional, yang menengah bisa naik ke besar, yang kecil naik ke menengah, yang mikro naik ke kecil. Jadi harus terukur kecil, mikro naik ke kecil, menengah dan sebagainya. Itu harus ditarget. Nah itu ya harapan kita mungkin ke Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota ada concern itu sehingga kita punya kebanggaan karena ketika begitu banyak pengusaha lokalnya tumbuh, insya Allah multiplier-nya akan luar biasa. Pertama keterlibatan sumber daya lokal, ya kan? Ya. Yang kedua manusianya lebih produktif. Yang ketiga yang ketiga pasti infrastruktur pun mereka bisa bangun sendiri karena investasi kan masuk. Betul, betul. Nah ini harapan kita sehingga pembangunan di Jawa Barat ketika pengusahanya semakin banyak, masyarakatnya otomatis berpartisipasi. Betul. Bukan sekarang mungkin lebih banyak investasi yang sama sekali mereka tidak terlibat langsung dalam pembangunan, otomatis ketinggalan. Ketika itu ketinggalan, daya beli ini UMR naik, kehidupan semakin mahal, masyarakat ketinggalan, otomatis kriminalitas muncul. Nah ini kan gitu. Nah Ada ini gap ya, ada betul. gap ya. Dan sebetulnya kearifan lokal banyak Pak. Kearifan lokal yang harusnya didukung. Kalau dulu zaman Pak Orde Baru ada yang namanya LIK, Lembaga Industri Kecil, ya kan? Kita juga mengenal sentra-sentra Pak. Kalau kita datang ke Cikijing di sana ada sentra yang namanya JIN. Di Bandung ada sentra Binong Jati. Gimana sekarang? Di Bandung ada sentra tahu Cibuntu, sentra Cibaduyut, sentra pakaian misalkan dari mulai Soreang, ya kan? Ada ya. Kemudian Kawalu, Garut, Tasik, Garut dan lain sebagainya. Ya, Ada ya. Maksud saya dulu udah berhasil. Nah sekarang gimana kan gitu? Sekarang percis Pak data yang disampaikan Pak Presiden kan sekarang banyak para pelaku usaha kita yang karena dia tidak masuk dalam industri kecil lagi, tapi dia jadi pedagang. Jadi produksinya orang dijual, kita market di kita, ya. Terus kita jadi broker berarti. Jadi broker karena barang dari luar begitu mudah masuk dan murah. Akhirnya ya masyarakat pilihan sadarnya beli yang murah. Dan posisi industriawan kita itu akhirnya dia daripada pusing, daripada untuk menyambung hidupnya pabriknya tutup, kemudian akhirnya dia menjadi pedagang. Fenomena itu ya, fenomena. Ini tantangan kita. Jadi bagaimana sekarang kolaborasi antara pemerintah, dunia swasta dan perguruan tinggi. Nah mudah-mudahan sekarang kan perguruan tinggi juga udah dipastikan yang namanya kampus merdeka itu bagaimana para profesional dan para pengusaha alumni sebuah perguruan tinggi harus merapat ke kampus supaya lebih dekat. Nah tinggal pemerintah juga modality supaya beririsan. Jadi gap juga tadi kebetulan kita membahas tadi pagi Pak Iwan. Jadi untuk mengurangi gap antara dunia pendidikan dengan keluaran dari pendidikan dengan output untuk tenaga kerja atau biro usaha. Nah kebetulan Pak Iwan saya kan punya ini organisasi namanya KRIES, Kreatif Indonesia Emas. Saya ingin berkontribusi nih untuk tadi cita-cita Pak Iwan bahwa di situ temanya everyone can be entrepreneur. Jadi kewirausahaan itu harus muncul dulu. Soal dukungan pemerintah udah pasti kan itu harus dunia pendidikan mengembangkan. Nih ngomong-ngomong nih sahabat channel kan menarik nih. Omongannya sebenarnya nggak berat, cuma itu kebiasaan kita. Jadi ini mudah-mudahan ini informasinya luar biasa nih sahabat channel. Nah, kita akan lanjut tanya tadi UMKM kan keluarga nih ngomong kita. Kalau UMKM kita udah tahu lah profesornya Pak Iwan udah pasti. Pak Iwan asli mana nih Pak Iwan sebetulnya? Jadi saya lihat dari dulu belum kenal nih. Saya itu kebetulan orang Cililin, makanya mirip Wajid Pak. Wah, ya, Wajid kan Cililin. Enak, Cililin itu kan saya baru ke Cililin kemarin. Iya. Ke rumah Pak Ijang waktu nikahin. Enaknya apa? Kalau Wajid Cililin, apa coba? Apa Pak? Kering di luar, basah di dalam. Wah itu. Kan itu ya. Iya, itu Cililin beda ya itunya Cililin. Ya, kualitas itu. Nah, saya kebetulan dari Cililin,
dengan berbagai keterbatasan. Dulu pendidikan mulai dari SD, jadi saya tidak pernah TK karena memang tidak ada TK. Oh, bukan karena terlalu cerdas langsung ke TK. Saya juga kan, saya bilang ke anak saya nih, papa mah nggak mengenal TK, langsung ke SD. Itu. Jadi kalau saya bilang ke anak, bapak itu tidak langsung kelas akselerasi gitu ya. Saya bilang saya sombong nih saya ke anak saya nih. Ya, jadi sana kemudian ya sampai SMP di sana juga, SMA. SMP ya. SMA di mana, Pak? Di Bandung. Saya SMA di Bandung, Pak, SMA 3 Kak, alhamdulillah. Cuman Kabupaten Bandung, tepatnya di Cimahi karena waktu itu masih di Bandung. Jadi kan SMA 3, enggak apa-apa. Kalau ditanya, Payon SMA-nya SMA 3 Bandung SMA dong. 3 Bandung. Waktu itu Kabupaten Bandung karena Cimahi bagian dari Kabupaten Bandung kan gitu. Terus waktu itu juga SMP-nya ya saya jalan, Pak, karena memang tidak pakai jauh lah jalan. Sama lah dengan saya itu, Pak. Jadi luar biasa nih. Memang teraniaya secara struktural gitu kan. Bukan teraniaya, emang keadaan. Anak saya sekarang, anak bapak itu nggak mungkin kan bapak tinggal di jalan kaki. Memang sahabat cecena posisinya saat itu bukan karena kita mandiri, memang nggak ada motor, nggak ada. Pilihan cuma itu. Tapi happy ya gitu ya. Dan waktu kuliah di mana? Saya kuliah pertama di Unpas waktu itu. Saya ngambil ekonomi, kemudian waktu itu sama dengan saya Unpas, Pak. Langsung pindah katanya ya. Sempat double karena ikut lagi di Unpad. Jadi yang kebetulan punya ijazah dari Unpad. Jurusan apa di Unpad, Pak? Di Unpad saya bahasa waktu itu. Bahasa ya? Di Fakultas Bahasa, sekarang Fakultas Ilmu Budaya. Waktu itu. Nah, kemudian habis itu ya terus bekerja ya, terus usaha, kemudian lanjut lagi ya gitu ya. Jadi ya kebanyakan mah sekolah Universitas Kehidupan. Iya, sama lah. Jadi kukurilingan begitu kan gitu. Jadi ya memang menarik, dan saya kira ini yang tadi yang Pak Jaya sampaikan urusan keluarga, yaitu tantangan bagi kita lah. Betul. Sementara kita atmosfernya dulu seperti itu, kita juga agak rumit ketika menerapkan di keluarga kita sekarang. Yang zaman dulu yang diterapkan, alam udah berubah. Ya, agak rumit sebetulnya. Ya, itu yang menjadi tantangan dan semua orang, Pak, gegap-gegan gitu. Artinya kita ingin di satu sisi effortnya ingin seperti ya mirip-mirip kita gitu, tapi memang mungkin beda zaman beda, Pak. Betul, Pak. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau nanya keluarga ini saya jadi lebih serius, Pak. Karena menurut keluarga ya mau tidak mau kan itulah kebanggaan kita. Iya, apapun kan buat keluarga. Ya, pokoknya apapun kita mau sedih, ya artinya bahagia. Itu kan untuk keluarga juga kan, ya. Di keluarga, Pak. Ini orang tua masih ada, Pak, sekarang? Alhamdulillah orang tua masih, walaupun ya karena udah sepuh ya, udah agak repot ya. Masih ada komplit. Tinggal di Cililin. Beliau jadi Bapak juga saya lihat di foto di mana Facebook itu di Cililin sering. Terus Bapak ada foto apa di kebun itu punya Pak Iwan atau di mana itu? Suka di kebun-kebun itu apa kita itu? Ya selama pandemi kita ada memang bawang apa itu saya lihat itu komunitas untuk pertanian berbasis digital. Jadi bagaimana kita transformasi digital dalam tata kelola pertanian yang sayuran ada di kita ya sekarang. Ya, saya melibatkan anak-anak muda milenial supaya bagaimana ibaratnya dia bisa terus beraktivitas mencari ilmu, tapi pertaniannya juga tidak terabaikan. Contohnya gini, jam segini udah saatnya untuk nyiram, kan bisa pakai handphone. Iya, betul. Bisa secara digital. Nah, ini yang menurut saya luar biasa, Pak Jenderal ya. Transformasi digital ini mempercepat seluruh aspek kehidupan. Ini yang saya rasakan sangat menarik, dan kita mau tidak mau harus mengikuti itu. Ini yang termasuk di bisnis sendiri ya. Ini luar biasa dengan apalagi nih tadi kan orang tua masih ada lah Pak Iwan ya. Dimanapun tetap Pak Iwan kaitan, kalau pergi kemanapun pasti minimal kalau saya lihat foto, kalau ketemu kan jarang kita dengan masa pandemi. Mudah-mudahan keluarga tadi sehat ya, orang tua, Pak Iwan juga. Pasti ada dorongan dari ini ya, orang tua ya, minimal doa ya Pak Iwan. Nah tadi ngomong-ngomong Pak Iwan, di samping udah keluarga kita kan saya jadi ini nih pengurus di Jaringan Pengusaha Nasional. Pak Iwan juga lihat dulu HIPMI kan di Kadin.
Nah sekarang jadi pengusaha nasional, saya ikut terlibat di dalamnya. Ini konsep ke depan dari Japnas lah yang saat itu bagaimana Pak? Jadi mungkin teman-teman sekalian, sahabat J-Channel, saya kalau dibilang konglomerat ya bukan usahanya, tapi konglomerat organisasi usaha. Organisasi, ya itu kan lebih, itu yang lebih kan. Itu ya. Nah, kenapa saya melihat itu? Jadi saya dari setiap organisasi pasti menemukan ya tadi silaturahmi, jejaring, lebih memudahkan kita bersilaturahmi. Orang yang pandai itu yang bisa memanfaatkan jejaring, silaturahmi dan bisa mempertahankannya dan menjadi kebermanfaatan buat antar pihak, itu yang ini. Nah, organisasi Japnas sebetulnya kita merupakan proses perenungan dari kita berorganisasi. Dalam setiap organisasi bahwa jejaring itu udah pasti harus, namanya juga organisasi. Tapi kadang-kadang kita agak abai ketika misalkan di organisasi A atau organisasi B, ternyata hal itu tidak dioptimalkan. Wah, kalau begitu gimana seandainya Japnas ini menjadi concern-nya atau constraint-nya itu di bidang jejaringnya, jejaring bisnisnya yang diperkuat kan gitu. Yang notabene merupakan rata-rata kebutuhan daripada teman-teman yang bergabung di organisasi. Nah itulah, jadi Japnas itu lebih ke jejaring bisnisnya. Aktivitasnya apa? Tadi bagaimana kita melakukan kolaborasi antar individu anggota, baik yang sifatnya jangka pendek, kemudian sambil berjalan lama-lama bisa secara permanen, bikin badan usaha bareng dan sebagainya. Yang kedua juga melakukan aktivitas business matching, yang rutin baik di internal maupun dengan teman-teman, karena sekarang apalagi dengan pandemi ini sebetulnya lebih mudah karena ada teknologi ya. Kita melakukan business matching kemana-mana ya dan sebagainya lebih mudah. Kemudian juga yang lainnya penggarapan proyek-proyek yang mungkin informasi, karena sekarang ada masalah ruang dan waktu sehingga kita bisa tahu kira-kira peluang yang lagi rame, misalkan di Tarakan, Kalimantan Utara apa, kemudian di Pontianak apa, sekarang lebih mudah lagi. Nah inilah yang menurut saya minimal atau di antara kita di Indonesia sudah solid melakukan jejaring, lama-lama mungkin nanti ke luar ya. Ini harapan kita karena sekarang kan terpisah. Contoh di isu pandemi aja kan dunia sekarang. Iya betul. Nah sama aja berarti dunia dan berikutnya dampaknya akan semakin sensitif karena semakin dekat kita, termasuk di dalam bisnis. Nah harapan kita bagaimana dengan berjejaring itu kita menjadi posisi kita tahu. Kalau dulu kan karena kurung batok, kita merasa lebih gede, ternyata kita asapang jagona gitu ya, asapang bisanya kalau bahasa Sunda itu, padahal yang lain ada ya. Ada yang kedua juga kita akan mengetahui bagaimana nilai tambah kita dan target kita ke depan, dan ke depan semakin penting yang namanya kolaborasi. Nggak bisa lagi sekarang bisnis sendiri. Kita penting kolaborasi, tidak mungkin lagi hulu ke hilir kita kuasai sendiri ya kan. Nah dengan kolaborasi itu pasti ada irisan itulah hasil kompromi dari antar pihak yang melakukan jejaring. Irisan inilah yang kita bangun sekarang itu. Jadi mutual understanding ya, kesepahaman di antara kita, karena bisnis kan kesepahaman. Nah kesepahaman itu akan melahirkan trust di antara kita. Nah mudah-mudahan ke depan arena apapun, apakah itu politik, ya kan, persengketaan politik dan lain sebagainya, itu tidak mereduksi tatanan modal masyarakat yang sudah solid, karena soliditas itu menjadikan modal dalam ekonomi. Tanpa itu nggak bisa kita siapapun. Contoh sederhana, misalkan Pak Iman, misalkan digital asetnya nggak jelas, dengan keluarganya nggak betul, dan sebagaimana ada orang yang mau dekat dengan saya, apalagi bisnis. Nah sama dalam entitas masyarakat, di entitas bangsa pun seperti itu. Jadi ke depan saatnya kita melakukan tadi soliditas, mengejar ketertinggalan kita untuk merespon, apalagi sekarang kan perkembangan ya, isu-isu yang menarik. Contoh misalkan apa? Sekarang bisnis apa sih yang paling menarik? Ya orang-orang yang melakukan lompatan lah yang akan ini, yang contoh sederhana misalkan renewable energy, mau tidak mau sekarang kan, telekomunikasi, ya bisnis yang lain nggak bisa lagi kan gitu. Nah itulah yang sekarang orang yang berani bagaimana tentang tatanan dunia yang aware terhadap lingkungan, green product, itulah yang kita ini kan nggak bisa lagi sekarang. Dulu mungkin kita bangga dengan
jualan makanan yang tidak sehat, yang penting laku. Tapi sekarang sekarang udah jadi lain, zaman. Orang udah mulai sadar kan, Iya. karena akses informasi masyarakat semakin Udah terbuka, mudah. Iya kan, gitu. sekarang. Makanan ini tidak sehat ya otomatis tinggalin. Betul. Yang ini walaupun agak ribet tapi menyehatkan pasti dicari. Itu ya tuntutan kita juga para pengusaha untuk bisa beradaptasi ya. Betul, adaptasi Gitu ya. dalam tadi karena bos kita itu kan berarti kan customer Iya. kita posisinya sudah teredukasi selama Dengan- pandemi. Iya. Baik Dengan- teredukasi mengenai mobilitas yang terbatas, teredukasi dengan yang namanya esensi kehidupan adalah physical need, kebutuhan dasar. Dasar ya. Kalau Maslow bilang mungkin sekarang terbalik jadi need lagi, Need lagi, bukan ya. aktualisasi. Nah, yang basic itulah yang sekarang lagi ramai. Yang kedua, channelingnya seperti kita sekarang podcast ini kan ancaman bagi mainstream media yang Iya. yang mainstream ya dan sebagainya. Nah, sekarang mungkin di tiap kantor Udah punya. Pak Jaya sekarang udah itu. duluan gitu. Tiap kantor kami pun di perusahaan sekarang karena tiap hari meeting pasti ada studio. Iya betul. Ya kan? Dan tiap hari meeting dan di studio pasti ada yang namanya identitas perusahaan. Ya, Jadi iya. perlu ada backdrop dan lain sebagainya. Karena kita kan kayak ini Pak, dedicated address. Kalau itu kan ada kantor ini juga brand kita ya, kan. betul. Gini. Nah ngomong-ngomong nih Pak Iwan, saya ada kata-kata ini muncul namanya kaos kaki halal. Nah itu nih, saya baca ini dengar nggak kaos kaki halal nih? Ini yang saya pertama di Pak Iwan dikasih kaos kakinya, apanya yang halal gitu ya. Terus ini anti selingkuh, itu kan berarti diversifikasi produk dan kreativitas. Ini bagaimana nih? Boleh kan ngobrol tentang Pak Iwan di aktivitas di Soka itu apa sih sebetulnya? Jadi awalnya gini Pak, kami tidak lepas dari saya berorganisasi. Yeah. Jadi kami berorganisasi udah lama. Pada saat berorganisasi akhirnya kita bisa memilah dan memilih sebetulnya teman-teman mana saja yang bisa diajak kolaborasi. Nah kebetulan waktu itu ada kurang lebih 6 orang, ya kita kolaborasi bisnis. Tahun 2011 jam 11 di kantor nomor 11. Oh gitu pas ya. Ya, jadi udah 10 tahun kami mendirikan yang namanya perusahaan PT Soka Cipta Niaga. Nah, usahanya apa? Kebetulan ada teman saya yang kebetulan lebih dulu bisnis di bidang kaos kaki. Kan waktu itu kan kalau ditanya, Pak Kang bisnisnya apa kaos kaki? Kan tidak keren. Orang kan lebih senang saya di finance, saya di batu bara dan sebagainya. Akhirnya kita berpikir bagaimana kita membuat sebuah produk yang tadi lagi-lagi yang dianggap biasa dan pelengkap substitusi menjadi keren, menjadi produk yang biasa menjadi dianggap wow lah sama orang lain. Akhirnya kita berpikir bagaimana masyarakat teredukasi bahwa kaos kaki itu merupakan bagian yang terpenting, tidak hanya menutup aurat, tapi juga dari aspek kesehatan, kemudian dari aspek ketenangan, harus tenang dia ketika memakai, kemudian dari aspek estetika dan fashionable. Akhirnya kami membuat sebuah terobosan, pertama dari sisi fungsi kaos kaki itu, yang kedua desain, yang ketiga teknologi, yang keempat kita berbicara tentang channel yang kita pakai. Nah lahirlah berdasarkan hasil riset kami tadi ada kaos kaki misalkan everyday sock, itu untuk mengedukasi. Kenapa everyday sock? Karena untuk mengedukasi setiap orang ganti kaos kaki. Betul. Makanya everyday kita namain Senin, Selasa, Rabu, Kamis biar tiap hari ganti. Karena tidak selamanya. Kaos kaki kan selalu teraniaya Pak. Pakaian dalam yang lain sering diganti. Iya, kaos kaki tidak ya. Kan gitu. Akhirnya kami bikinlah kaos kaki everyday sock. Budaya baru lah minimal. Baru. Nah, kemudian kita bikin kaos kaki jempol. Kaos kaki pol wudu dan jempol. Jadi orang kalau akhwat mau ngambil wudu kan bisa dibuka, harus ke atas dulu, nggak usah, sekarang tinggal dibuka. Itu ya, itulah satu fungsi dan sebagainya. Kemudian untuk yang kaos kaki umroh, anti licin dan sebagainya, itu kebutuhan untuk haji. Kemudian ada kaos kaki ber AC, artinya bisa menyesuaikan dengan suhu tubuh, dengan teknologi, kolaborasi dengan luar negeri, Swiss dan sebagainya. Nah dari sanalah, jadi semua ini
Kenapa itu soka? Soka itu dari bahasa Itali yang itu bahagia, Pak. Artinya. Bukan dari sok gitu. Ya, sok itu kan dari kaos kaki kan, ya, gitu. kaos kaki. Tapi ada bernama soka. Nah, orang bahagia. Karena apa? Pertama, kita ingin ingin mengirim pesan bahwa dia bahagia, senang, bahagia dan tenang. Nah, brand itu harus kita buktikan di lapangan. Bagaimana supaya senang? Oh, berarti motifnya harus yang cerah. Motifnya yang keren. Makanya pertama kita membuat motif-motif yang keren sesuai dengan daerah. Ada Pintu Aceh, Mega Bandung dan sebagainya. Dengan warna-warna yang menarik. Beda-beda ya, menarik. Yang kedua, dia yang kedua teknologi. Ya tadi kita kolaborasi teknologi supaya lebih nyaman dan sebagainya. Yang ketiga menenangkan. Nah, tadi kaitan dengan halal. Nyambung ya. Ya. Apalagi sekarang kan sudah ini, apalagi Pak Jai sebagai ketua MES ini harus ngedukung soka ini. Karena sekarang kita merupakan satu-satunya produk yang tekstil ya. Jadi kenapa harus halal? Jadi awalnya saya jalan-jalan ke Cicadas, Pak. Di Bandung. Cicadas kan relatif daerah padat, di sana banyak yang jualan tuh. Betul. Pada saat jualan di sana saya lihat teflon, maaf menyebut nama ya. Di belakangnya tuh ada halalnya, wah keren juga. Akhirnya teflon kita aja halal gitu kan. Saya juga waktu itu datanglah ke MUI, kata orang MUI, Pak Iwan punten, sampai detik ini belum ada kita menghalalkan kaos kaki. Nah, sebagai pelaku usaha kudu kreatif. Rada bedagong sedikit. Ya, kreatif tidak, lah intinya ya. Tidak mudah menyerah. Akhirnya kami datanglah ke MUI Pusat. Diaudit lah, setelah diaudit kurang 45 hari kami dikasih pendidikan, diaudit ke lapangan. Menurut dari wakil ketua MUI, alhamdulillah Pak Iwan, kata Bu Asmana, produk Bapak udah kami sertifikasi dan ini merupakan kaos kaki yang pertama. Maksudnya Pak, kaos kaki halal pertama di dunia, Pak. Ya, di dunia, betul. Ya. Nah, alhamdulillah ini kita lakukan dan ini menjadi menginspirasi. Awalnya sih banyak penolakan lah. Nah, itu membiasa dan sekarang kita merupakan yang pertama Pak. Kalau di Departemen Perindustrian, produk tekstil halal pertama itu soka. Soka. Brandnya udah jelas. Nah, maksud saya apakah yang lain haram? Kita tidak bicara seperti itu. Ini memang bicara ini yang kebetulan kan? Sudah disertifikasi yang kita kan gitu. Jadi ini ya mau tidak mau merupakan bagian daripada ikhtiar kita karena menurut Undang-Undang JPH disebutkan barang gunaan yang nempel di kulit harus halal. Salah satunya kan pakaian. Luar Inilah biasa. Jadi harapan kita mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dari yang barang kecil ini. Nah, cita-cita kita ke depan ingin bagaimana kaos kaki itu part of fashion, part of hijab. Jadi orang secanggih apapun selama belum berkaos kaki, hijabnya belum sempurna. Pelengkap ya. Iya, pelengkap. Nah, kita harus menjadi dominan, Pak. Jadi kalau misalkan saya misalkan jalan-jalan ke alun-alun tidak pakai celana kan bakal jadi masalah. Betul. Ya. Nah, nanti ke depan nggak pakai kaki. Tidak pakai kaos kaki kan nggak ada masalah, Pak. Nah, ke depan harus kita dorong bagaimana kalau orang tidak pakai kaos kaki dianggap aneh, Pak. Iya, betul. Nah, untuk menjelaskan itu bagaimana kaos kaki itu rasionalnya apa? Dari sisi kesehatan, misalnya dari sisi bakteri dan lain sebagainya. Kita harus ini kan bagaimana gramasi kepadatannya, bagaimana menjaga presisinya dan sebagainya. Inilah yang kita jaga. Itu Pak. Jadi alhamdulillah perusahaan ini tadi berdiri jam 11 tahun 2011 di kantor udah nomor berapa 11. Sudah lama lah. Tersebar di hampir 5 negara. Alhamdulillah ya. Di Indonesia mah dari Papua sampai ke Aceh kemudian Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Australia udah ini, dan kita sebentar lagi kita ke Middle East walaupun memang kondisi pandemi ini turun, ya kita mau tidak mau harus melakukan inovasi. Betul. Dalam kondisi pandemi ini banyak hikmahnya. Kita lebih banyak lihat ke dalam, kita koreksi yang kira-kira belum ini, kita evaluasi. Kemudian kita juga melakukan diversifikasi bagaimana bahwa kaos kaki itu bisa satu grup dengan apa? Oh, ternyata dikaitkan ya tadi. Ya, satu grup dengan misalkan dengan hijab tadi yang sebutkan, dengan yang lain. Body sock, kemudian kita juga baru launching yang namanya underwear brand soka. Oh, gitu.
Jadi pakai. Karena apa? Pada saat pandemi ini, Pak Jaya, salah satu yang tidak dipakai kalau ke mall kan pasti ya tetap aja pakaian dalam dipakai. Betul, nah oleh sebab itu kita produksi bisa satu grup karena basisnya rajut juga. Iya, kain ya. Ya. Oke, terima kasih nih Pak Iwan nih, sahabat channel luar biasa. Karena waktu juga nih sebenarnya kita sehari semalam nggak bakal cukup nih Pak Iwan. Pak Iwan juga akan diundang nih oleh tim di atas nih, ada Kisah TV. Sahabat channel nih luar biasa, pencerahan nih bagi saya termasuk terutama ya Pak, dan termasuk bagi sahabat channel. Mudah-mudahan informasi dari Pak Iwan tadi menjadi satu informasi, kedua menjadi inspirasi udah pasti, dan itu menjadi bisa berkolaborasi ujung-ujungnya nanti, dan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pak Iwan udah mampir di sini, walaupun dengan ada paksaan harus mampir dari awal, harus mampir di sini. Demikian sahabat channel, semoga tadi informasi, inspirasi bagi kita semua, terutama bagi sahabat channel atau yang nonton YouTube ini. Sampai jumpa dengan tamu lainnya. Oh, langsung dulu Pak. Boleh kan? Boleh lah. Saya mungkin mudah-mudahan ini sahabat channel yang penting bagaimana kita bermakna. Untuk kita bermakna ada 3 hal. Pertama, kita harus punya keinginan yang kuat. Yang kedua, keinginan itu harus dilanjutkan dengan keberanian. Amin. Karena hanya keinginan tanpa ada keberanian. Harus ada action itu. Ada action. Yang ketiga, dipastikan sudah ada keinginan, ya, ada eksekusi. Kemudian yang ketiga, kita harus ada kejujuran. Terakhir baru kompetensi. Jelas Pak. Jadi kompetensi itu nomor 4 Pak. Yang penting integritas ya itu ya. Iya, yang penting mau dulu, ya kan? Action, integritas, kejujuran, terakhir baru kompetensi. Jadi sahabat channel ini masukan bagi kita bahwa kompetensi itu di akhir. Yang penting mau dulu enggak. Action, jujur, itu integritas Pak. Baru tadi sebutkan kompetensi kita. Tetap kita 4 variabel tadi. Mudah-mudahan ini juga masukan bagi sahabat channel dan kita semua. Terima kasih Pak Iwan nih udah mampir sini. Kita sampai jumpa nih sahabat channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.